tiba-tiba suka lepas baju, suka lepas celana gitu, terus disuruh pakai gitu nggak mau. Paling ngeselin ada nggak? Kalau bagi aku sih nggak ada sih. Seneng kok, sumpah. Jadi kayak hidupnya tuh lebih berwarna gitu, lebih macem-macem, ada kejadian macem-macem gitu, seru. Nasar, Nah, hari ini kita lagi kunjungan ke daerah Yokohama ya, di daerah Kanagawa, untuk mengunjungi salah satu siswa kita, siswa LPK Harenohi yang udah kerja di Jepang. Kita sama. Ikoshokai onegaishimasu. Minasan, konnichiwa. Rita desu. Aku dari batch 4 LPK Harenohi, sekarang kerja di Smile, di Miura Group Home sebagai kaigo. Berarti udah berapa lama nih di sana? Udah sekitar 2 bulan. 2 bulan tuh cepet lama ya, cepet baru sebentar. Baru sebentar. Gimana rasanya Dit? Sebelumnya apa kabar? Kamu Alhamdulillah baik. Kurusan gemukan? Kayaknya gemukan deh dari muka kelihatannya. Berarti betah tuh Minasan kerja di Jepang. Gimana Dit? Berbagi kisah dong sama Minasan sekalian. Rasanya waktu pertama kali mendarat tuh gimana? Terus pertama kali masuk Shisetsu tuh gimana rasanya? Ada rasa kinco kah? Ada rasa khawatir atau gimana gitu? Coba. Karena aku juga pertama kali naik pesawat ya ke Jepang itu, jadi kayak ada rasa kinconya pas di pesawat juga. Tapi pas udah sampai di Jepang, karena orang perusahaan aku tuh baik-baik semua gitu, jadi mereka juga ngasih video ke aku, ke Vicky sama ke Penasang juga. Pas aku datang itu dikasih video kayak selamat datang gitu-gitu, diliatin gitu, jadi kayak kerasa banget gitu kalau diterimanya gitu. Oh, ini ya, saya kayak penyambutannya bagus lah ya. Penyambutannya bagus. Ini kerjaan pertamamu atau gimana? Enggak, ini tapi pertama kali shift malam. Enggak, maksudnya kerja sebagai kaigo atau bekerja di perusahaan gitu pertama kali kah? Atau sebelumnya udah pernah kerja di perusahaan? Ini pertama kali aku kerja sebagai kaigo di Jepang. Di Indonesia udah Di kerja Indonesia juga belum pernah. Oh, berarti ini kerjaan pertama? Iya. Gimana rasanya pekerjaan pertama langsung ke Jepang lagi? Nah, tuh gimana tuh? Agak ini sih takut salah gitu ngelakuinnya, karena kita kan berhubungan langsung sama manusia gitu, yang mana ngelayaninnya nggak bisa asal-asalan kayak kita memperlakukan barang gitu ya. Kaigo itu kan kantinnya jenisnya macam-macam tuh. Ada day service, ada group home, ada yang panti khusus disabilitas, ada Puyo dan lain-lain. Untuk kita sendiri, punya. Kamu tuh di group home. Nah, group home itu boleh dijelasin sedikit gak kira-kira seperti apa gitu pantinya? Kalau di group home itu isi pasiennya itu cuma 9 orang gitu. Mungkin paling banyak ada juga yang 10 orang, tapi satu kali shift itu kalau di tempat aku cuma 1 orang. Jadi misalkan satu hari itu ada 3 shift gitu kan. Nah, shift pagi ketemu shift siang. Nah, masing-masing shift itu 1 orang doang yang kerja. Tapi masih ada waktu ketemu, jadi masih bisa shift lainnya membantuin gitu. Jadi tetap ada yang bantuin. Enak gak sih kerja di grup home itu? Alhamdulillah aku dapat kaishanya yang enak ya, yang memanusiakan manusia juga. Oke. Jadi sangat-sangat betah gitu ya. Karena banyak nih di luar tuh takut banget nih sama kerja jadi kaigo gitu. Enggak sih, menurut aku justru kalau misalkan kita kerja kaigo itu kita jadi bisa lebih memposisikan diri gitu. Kalau kita diperlakukan seperti itu, apakah kita juga suka gitu. Jadi kita harus ngelayaninnya dengan penuh pokoknya pakai hati gitu. Soalnya banyak yang takut kan, nggak mau kerja di kaigo, nanti disuruh megang
ini sorry ya kayak high bank potongan gitu ya, ya. gitu gimana gitu nanti Enggak sih. ngadepin lansia yang tantrum gitu kayak nanti banyak kan kalau di sosial media tuh suka baca kadang kayak ini mah kayaknya aku yang stres deh ngadepin mereka gitu. Nah itu tanggapanmu gimana? Kalau misalkan lansianya lagi tantrum gitu ya, paling aku ketawa aja sih, ikut ketawa, tawa aja gitu. Kan mereka juga suka kayak misalkan belum makan nih gitu, terus padahal udah makan tapi bilangnya belum makan gitu. Oh masih lapar ya perutnya gitu ya, gituin aja. Pokoknya kita harus bercandain aja. Oh kamu mau oyatsu gitu, kalau enggak kasih cemilan gitu. Biar dia lupa gitu. Selama 2 bulan nih ada kejadian unik nggak? Maksudnya yang paling lucu nih, paling konyol gitu. Yang paling konyol itu ada satu lansia cewek itu, dia suka lepas baju di tempat makan. Dia tiba-tiba suka lepas baju, suka lepas celana gitu, terus disuruh pakai gitu nggak mau gitu ya. Ya udah habis itu kita alihin dulu nih pakai apa gitu, kita alihin ini minumannya belum diminum nih, gini minum. Nah sembari dia minum kita pakein tuh sirupnya gitu. Tapi dia emang karena udah agak demensia ya, namanya udah tua juga ya, jadi gitu. butuh peralihan. Kalau yang paling ngeselin, kayak tadi kan agak seru ya, lucu gitu. Yang paling ngeselin ada nggak? Kalau bagi aku sih nggak ada sih. Tuh, Minasan jangan takut kerja jadi nggak semenyeramkan sosial kok. media ya. Seneng kok, sumpah. Jadi kayak hidupnya tuh lebih berwarna gitu, lebih macem-macem, ada kejadian macem-macem gitu. Seru. Kalau aku sih. Ini pengalaman 2 bulan nih, pengalaman 2 bulan. Mungkin nanti kalau udah setahun kita ada kunjungan lagi ya, kita tanya lagi sama ya. Masih betah atau enggak? Tapi kira-kira gimana? Kira-kira sejauh ini gimana? Betah? Sejauh ini sih betah, nggak ada pikiran mau pindah job sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semenjak ketemu sama lansia, ada nggak usaha kabar? Itu Obenjo. Obenjo itu sebelumnya aku nggak tahu tuh itu tuh apa artinya. Ternyata sama kayak otearai atau toilet. Jadi mereka tuh ngomongnya Obenjo gitu. Obenjo kita gitu. Obenjo itu apa ya gitu. Beranda apa tuh ngehnya beranda gitu ya. Padahal bukan, ternyata itu toilet. Ada lagi yang lain nggak? Apa ya? Kadang nggak kedengeran Kak ngomongnya. Jadi kayak aku kadang ngeh, kadang juga nggak ngeh gitu. Selama di Jepang makanan yang jadi makanan favorit apa? Kalau di Indonesia kan makanan Jepang tuh udah template ya, kayak sushi, okonomiyaki, takoyaki pinggir jalan ya. Di Jepang apa Dit? Malah kayaknya udah di Jepang malah nggak kesentuh tuh makanannya. Aku sih udah pernah nyoba unagi sih, unagi Jepang. Cuma menurut aku rasanya biasa. Mama biasa. Oke deh, ada makanan yang paling enak nggak yang kira-kira di Jepang, yang cuma ada di Jepang gitu? Apa ya? Belum pernah sih Kak, belum kemana-mana. Belum explore. Coba jadi sibuk. Ntar ya aku tanya. Jadi udah kemana aja di Jepang 2 bulan ini? Ke sekeliling apartemen aja sih, jalan-jalan naik sepeda gitu. Pengen mancing gitu ya, tapi belum ngerti caranya. Iya, kan dekat laut ya. Oh, iya. Pengen mancing itu sama si Vicky, tapi belum kesampaian. Ada sih di Daiso. Sama teman-teman LPK sering ketemu nggak? Sering main nggak? Pernah video call aja. Kalau main belum. Main belum ya? Kan soalnya waktunya belum ketemu nih yang barengan gitu. Paling sama Kak Vena. Itu udah 2 bulan kan nggak ada waktu main ya kan? Ya kan? Nah itu gimana kamu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan bisa video call. Belum explore kemana-mana tuh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku sih nggak apa-apa ya orangnya. Mungkin karena aku introvert kali ya, jadi cocok sama negara ini. Jadi Jepang cocok untuk yang introvert. Tapi kayaknya kalau orang yang extrovert mungkin harus jalan-jalan dulu. Extrovert. Iya, extrovert. Kalau extrovert harus explore ya. Kalau aku sih seneng di rumah orangnya. Jadi di sini karena makanya apartemennya sendiri juga. Oh, apartemennya sendiri loh, enak. Dikasih men. Futong, dikasih alat masak juga, dikasih kulkas ada begitu-gitu. Jadi udah lengkap ya furnis ya. Alhamdulillah. Kan itu peralatan udah dikasih semua. Iya, yang kurang.
Aku beli ini. Udah beli apa tuh namanya? Vakum sendiri robot. Biar nggak capek nyaki. Udah beli vakum Udah. robot. Kasur. Oh kasur biar nggak pegel. Iya. Kan kerjanya capek. Tadinya mau beli sepeda tapi kan ternyata dikasih sekarang. Baik banget. Baik banget, minasan. Seru. Alhamdulillah dapet Kaisanya yang mengerti. Makasih Arenohi. Kasih Arena juga. Udah kenalin kandidat. Udah kenalin. Iya, Bagus. udah kenalin ya, job ya. udah ngenalin jobnya ke aku. Terima kasih Harinovi. Oke, Des, kita jalan-jalan Iya. lagi.